Halo semuanya, selamat datang di Masking Channel. Jika kalian suka dengan video-video kami, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan saat kami upload video terbaru. Thank you. Pak Ustadz, sebentar lagi kan umat Islam seluruh dunia akan melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Kira-kira Pak Ustadz bisa jelaskan kepada saya apa sih yang dimaksud dengan ibadah kurban itu, Pak Ustadz? Iya, betul. Nah, ibadah kurban itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan tertentu pada hari Idul Adha atau hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oh, begitu ya Pak Ustadz. Lalu apa hukumnya menyembelih hewan kurban, Pak Ustadz? Nah, terkait hukum menyembelih hewan kurban, kebanyakan ulama berpendapat sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagian yang lain berpendapat wajib bagi yang mampu dengan alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutan kurban dengan ibadah sholat yang merupakan rukun Islam dalam beberapa ayat seperti dalam surat Al-Kautsar dan surat Al-An'am ayat 162. Terlepas dari kedua pendapat di atas, tidak sepantasnya bagi seorang yang mampu untuk meninggalkan ibadah kurban ini. Adapun dalil disyariatkannya perintah ibadah kurban kepada umat Islam itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka kerjakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, anjuran berkurban juga terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36 dan 37 yang artinya, maka makanlah sebagian daging kurban dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Oh, begitu ya Pak Ustadz. Jadi perintah berkurban itu sudah sangat jelas di dalam Al-Quran Allah jelaskan ya Pak Ustadz. Betul sekali utuh. Selain firman Allah Subhanahu wa taala, juga banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perintah berkurban ini. Salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami.
Selanjutnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 kambing gemuk dan bertanduk. Saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua kakinya di atas pundak kambing tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca basmalah, takbir, dan menyembelih dengan tangannya sendiri. Oh iya Pak Ustadz, apa saja ya syarat-syarat hewan kurban yang memenuhi kriteria ataupun yang sudah boleh, yang sah untuk kita sembelih menjadi hewan kurban Pak Ustadz? Nah, untuk syarat hewan yang akan kita kurbankan kira-kira seperti ini. Dari 4 jenis hewan ternak seperti onta, lembu, kambing Jawa, dan domba. Tidak sah dari selain keempat jenis ini, walaupun lebih mahal harganya seperti kuda, gajah, dan lain-lain. Pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai selesainya sholat Idul Adha sampai tenggelamnya matahari pada hari ke-13 Zulhijjah. Nah, syarat yang berikutnya, umur hewan kurban tersebut harus minimal setengah tahun untuk domba, 1 tahun untuk kambing, dan 2 tahun untuk sapi, dan 5 tahun untuk onta. Syarat berikutnya ya, binatang tersebut harus terbebas dari cacat yang menghalangi keabsahan hewan kurban. Yang pertama yaitu yang buta sebelah matanya dengan jelas, 2 yang pincang kakinya dengan jelas, 3 yang sakit dengan jelas, dan 4 yang kurus sampai tidak bersumsum sama sekali. Oh iya Pak Ustadz, adab dalam berkurban itu seperti apa ya Pak Ustadz? Nah, dalam melaksanakan ibadah kurban ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Di antara adab-adab itu adalah misalnya niat. Pastikan niat kita mengikhlaskan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita niatkan karena ria, ingin dipandang orang, atau niat lain selain karena Allah Ta'ala. Pastikan niat karena lillahi ta'ala. Yang berikutnya, merasa kalau dia sedang menjalankan syiar Islam dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi kita yang menjalankan ibadah kurban, kita harus paham bahwasanya yang kita jalankan ini adalah syiar Islam dan telah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab berikutnya, kalau sudah memasuki bulan Zulhijjah dan dia berniat berkurban, maka tidak boleh baginya untuk memotong sedikit pun kuku, rambut, maupun kulitnya. Orang yang akan benar-benar berkurban sampai hewan kurbannya disembelih. Adab yang selanjutnya, hendaknya dia mengikutkan sekeluarganya dalam niat kurbannya, sehingga semua mendapatkan pahala dari hewan kurban tersebut, terutama keluarga yang serumah ataupun keluarga yang tidak mampu. Oh begitu ya Pak Ustadz. Jadi bagi kita yang akan berkurban harus benar-benar mengetahui adab-adab tersebut ya Pak Ustadz. Oh iya Pak Ustadz, bolehkah kita memberikan kepada tukang potong hewan tersebut sebagian dari daging kurban sebagai upah dia menyembelih hewan kurban tersebut Pak Ustadz? Nah, terkait memberikan upah kepada tukang sembelih kurban, Rasulullah mengatakan tidak boleh, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang orang yang berkurban untuk memberi upah tukang jagal berupa bagian dari tubuh hewan kurban, baik kulit maupun dagingnya. Nah, adapun memberinya dengan niat sedekah atau hadiah itu diperbolehkan. Oh iya Pak Ustadz, bolehkah kita berkurban untuk orang lain?
Boleh-boleh saja kita niat berkurban untuk orang lain, khususnya yang tidak mampu berkurban. Tetapi harus dengan seizinnya. Jika orang lain ini mampu, maka kewajiban berkurban dibebankan kepadanya. Apa hikmah dari kita melaksanakan ibadah kurban ini ya Pak Ustadz? Hikmah dari implementasi ibadah kurban ini sangat banyak. Tetapi diantaranya adalah yang pertama itu syiar agama Islam yang sangat agung. Yang kedua, sebagai wujud realisasi tauhid dengan ibadah menyembelih lillahi ta'ala, sekaligus pembeda dengan ibadah kesyirikan berupa menyembelih untuk jin, makhluk halus yang diagungkan, dan sebagainya. Berbagi dengan sesama, apalagi yang termasuk golongan miskin, dengan bersedekah kepada mereka dalam bentuk daging kurban. Memberi hadiah berupa daging kurban yang ditujukan kepada orang yang tidak termasuk fakir miskin, dan ikut andil bersama jemaah haji di mana mereka menyembelih al-hadiyu. Adapun kita yang tidak berhaji menyembelih al-udhiyah atau kurban. Dan ini termasuk wujud keluasan rahmat Allah bagi kita yang tidak berhaji pada tahun tersebut. Oh iya Pak Ustadz, bagaimana sih hukumnya menjual kulit hewan kurban? Orang yang melakukan kurban tidak boleh menjual kulit hewan kurbannya. Hal ini karena kurban tujuannya adalah memberikan seluruh bagian hewan karena Allah. Apa yang ditujukan karena Allah, maka tidak dibolehkan untuk mengambil sebagian darinya. Oleh karenanya, penyembelih hewan juga tidak diberikan sesuatu dari hewan kurban itu sebagai upah. Hal ini juga diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis berikut ini adalah miliknya dari Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban beliau. Memerintahkan mensedekahkan daging, kulit, dan zilalnya, kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Serta memerintahkanku untuk tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Hadis riwayat Muslim nomor 1317. Imam Asy-Syaukani dalam Naulul Awtar 5153 mengatakan, mereka bersepakat bahwa dagingnya tidak dijual, begitu juga dengan kulitnya. Adapun Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Saur, dan satu pendapat dari kalangan Syafi'iyah, mereka berkata alokasi nilainya itu sebagaimana mengalokasikan hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha pada setiap tanggal 10 Zulhijjah juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji yang utama, yaitu wukuf di Padang Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, sambil bersama-sama membaca kalimah thayyibah. Di samping itu pula, Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji,
maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam Al-Quran, yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah, yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah ganti sebagai manusia cenderung kepada mereka dan beriskilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak biasa menyusul Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail itu untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat di sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Makkah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecapakan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Makkah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Idul Adha dinamai juga Idul Nar, artinya hari raya penyembelihan. Hal ini untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim akibat dari kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah gelar Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Lihatlah isi hatinya dan amal baktinya." Dalam kitab Mishyakul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga."